Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Kali ini kita sudah memasuki pembelajaran selanjutnya ya anak-anak ya. Sebelumnya Pak Edu mau bertanya gimana kabarnya untuk hari ini ya. Pasti semuanya sehat, semangat dan gembira ya anak-anak ya. Itu yang Pak Edu harapkan, dan jangan lupa untuk tetap semangat untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Edu ya anak-anak ya. Ya, mari kali ini kita simak pembelajaran yang akan Pak Edu bagikan ya anak-anak ya. Ya. Nih. Kita sudah memasuki subtema 3 ya. Pembelajaran ke-1 anak-anak ya. Pada subtema 3 ini ada judulnya pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1 ya, itu. Ya. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng itu apa sih anak-anak ya? Pendongeng. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Itu ya, itu mendongeng. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Ya, pasti pekerjaannya orang tuanya anak-anak semua berbeda-beda. Tapi kita harus bangga terhadap kedua orang tua kita ya, dan jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tua agar diberi kesehatan dan bisa menemani kita sampai tua nanti itu ya. Jangan lupa mendoakan dua orang tua ya. Nah, ya, mari kita masuk pada pembelajaran selanjutnya yang ayo membaca ya. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dongeng tersebut dengan saksama ya anak-anak. Ya, ini judulnya ada tupai dan ikan gabus ya. Tuh. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Ya. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Nah, setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya, namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat
dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkannya airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Ya. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda, Ajeng Restiani. Ya, itu tadi bacaannya. Kemudian tugasnya anak-anak ini. Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Ini kamu gambar, kamu lingkari. Judulnya apa? Judulnya tadi lu, judul ya yang atas itu. Tokohnya siapa? Ikan gabus dan siapa tadi ya? Sifat tokoh bisa kamu tuliskan ikan gabus, sifatnya apa? Tadi terus satunya tupai, sifatnya bagaimana? Tempat atau latar itu tempat kejadiannya, ceritanya kira-kira di mana? Kira-kira di mana? Kemudian awal ceritanya tadi bagaimana? Kemudian akhir cerita. Kemudian pesan moral. Pesan moral itu yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya, ya, pesan moral namanya ya. Tuh pesannya apa ya? Itu tugasnya yang pertama. Kemudian kita masuk bawahnya. Ini tugasnya ya. Jangan lupa untuk ditulis soalnya. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Ya, gimana ceritanya tersebut? Pendapat kamu ya. Kemudian hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Sampaikan tulisanmu di depan kelas. Tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Ya. Nih. Ayo berdiskusi. Tuh. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beno. Ya. Bacalah teks berikut dalam hati. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Produk sesuatu yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan oleh ayah Beni tadi?
Tugasnya itu ditulis soalnya. Kemudian nomor 2, apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Ya. Ketiga, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Dan diskusikan hasilnya dengan temanmu. Adakah pengrajin di sekitarmu? Tulislah tentang pengrajin tersebut dengan memuat produk yang dihasilkan, sumber daya alam yang dipakai, jenis pekerjaan yang dilibatkan, dan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Ya anak-anak ya. Itu kamu bisa menuliskan tentang pengrajin apa, terus produknya yang dihasilkan apa, misalnya pengrajin mainan anak-anak, miniatur, atau bagaimana. Terus kemudian sumber daya alamnya apa yang dipakai, misal sumber daya alamnya itu kayu, ya. Sumber daya alam segala sesuatu yang berasal dari alam, kayu, ya. Jenis pekerjaan yang dilibatkan, pengrajin kayu, pemotong kayu, ya, pemotong kayu yang ditebang itu ya anak-anak ya. Kemudian manfaat terhadap masyarakat sekitar. Pastinya manfaatnya itu dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan menghasilkan produk-produk kerajinan, ya, seperti itu ya. Kemudian sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Ya, tadi yang bacaan tadi ya. Dari manakah kayu berasal? Apakah itu sudah dapat diperbarui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Ya, itu ada gambarnya pohon di hutan. Kemudian menebang pohon, kayu diangkut ke kota. Terus kemudian pengrajin kayu, toko mebel, pembeli. Bersama dengan kelompokmu diskusikan pertanyaan berikut. Nggak usah diskusi dengan kelompoknya ya, dikerjakan sendiri-sendiri ya, ditulis untuk soalnya ya. Nomor 1, jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Tuh, gimana? Kamu jawabnya ya. Kamu harus bisa menjelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumah kamu ya. Tadi apa ya? Kita harus melihat gambar yang atas tadi. Untuk kemudian nomor 2, profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Profesi apa saja? Nah, itu kamu tuliskan. Profesi itu pekerjaan apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu. Tuh. Kemudian nomor 3, ternyata perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu cukup panjang. Ya, bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Cara merawatnya bagaimana ya? Agar meja dan kursi itu tetap awet, bagus, mengkilap. Caranya bagaimana? Kemudian ayahku mendapat kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia penghasil oksigen. Oksigen itu yang kita hirup ini ya anak ya. Ya, oksigen. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sekali karena kebakaran hutan. Ayo mengamati. Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul ya. Tuh. Ini tahun 1950. Kemudian 1985 semakin berkurang warna hijaunya ya.
Kemudian tahun 2000. Setelah itu tahun 2005. Dan 2010 dan 2020 semakin berkurang warna hijaunya ya. Ya, kita lanjut ke halaman 101. Ya, menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Diskusikan hasilnya dengan temanmu, nggak usah diskusi dengan teman ya. Cukup untuk apa? Misalnya kamu tahun 1950 kamu bisa menuliskan hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Kemudian tahun 1905 gimana? Sampai kamu tuliskan ya dibentuk seperti ini sampai tahun 2020. Setelah itu kamu kerjakan soal bawahnya ini. Bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Soal kedua, menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Ketiga, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Akan terjadi apa seperti kemarin ya, pelajaran yang sebelumnya. Ya. 4. Apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Nomor 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Ya, itu kamu tulis soalnya ya, anak-anak ya. Setelah itu, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Keberadaan hutan sangat berpengaruh pada pekerjaan seorang tukang kayu. Untuk itu hutan perlu dijaga kelestariannya. Ya ini. Menurut kamu bagaimana kenampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030? Warnai peta di bawah ini dengan warna hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan. Ini kamu gambar ya, Pulau Kalimantan. Ya. Kemudian kamu bisa menafsirkan tahun 2030 itu bagaimana kenampakannya pohon-pohon di Kalimantan. Dikerjakan di buku gambar ya, gambarnya yang besar, jangan kecil-kecil. Setelah itu bawahnya apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan. Tuh. Dan yang terakhir, apa yang dihasilkan dari pekerjaan orang tuamu? Sumber daya alam apa yang sering dipakai? Nilai baik apa yang bisa kamu pelajari dari pekerjaan orang tuamu? Diskusikan hal tersebut dengan orang tuamu ya. Ya, sampai sini pembelajaran hari ini anak-anak ya. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan ya anak-anak ya. Menjaga kesehatan agar badan kita fit ya semuanya ya. Tetap ingat 3M, menjaga jarak, terus mencuci tangan, memakai masker ya anak-anak ya. Ya kali ini sampai sini dulu, jangan lupa dikerjakan semuanya dengan semangat, disiplin ya agar cepat selesai tugasnya ya. Jangan lupa tetap selalu mendoakan kedua orang tua ya. Ya. Kalau mau kemana-mana pamit kepada kedua orang tua ya anak-anak ya. Jangan lupa minta doa agar diberi kemudahan dalam meraih cita-cita yang anak-anak inginkan ya. Ya, sampai sini Pak Edo akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.